Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UKM seluruh Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua masih berada dalam kondisi sehat semua, masih berada dalam kondisi produktif semua. Semoga produktivitas kita ini juga bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu, sahabat-sahabat UKM, ya, bagaimana kabarnya semua ya? Sebagaimana yang sudah kita infokan beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, Rumah Besar Kemasan ya, melalui saya Nasrullah Hasin, spesialis kemasan, akan live di Facebook ya. Termasuk dalam siang ini kita sudah mengundang beberapa teman-teman UKM di seluruh Indonesia yang kemarin sudah komen, kemudian sudah kontak ke kami, dan beberapa juga sudah mengirimkan banyak pertanyaan. Yang pertanyaan itu kemudian kami rangkum, kemudian menjadi materi yang akan saya bahas hari ini. Sehingga meskipun mungkin pertanyaan Bapak Ibu, sahabat-sahabat UKM hari ini tidak saya sampaikan, ya, tidak saya bacakan, maka materi yang saya ulas itu mewakili pertanyaan Bapak Ibu semua. Saya berharap apa yang kita diskusikan hari ini, yang kita share hari ini, betul-betul bisa memberikan manfaat besar buat support bisnis kita. Ya. Bapak Ibu, sahabat UKM yang saya banggakan ya, di depan saya ini sudah ada beberapa sampel kemasan yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini saya akan live ya, akan buka forum diskusi, forum konsultasi ya. Meskipun di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Google Form ya, juga melalui WA pada kami, yang nanti akan kami bacakan, atau mungkin kita tadi yang saya sampaikan akan kita rangkum dengan ulasan materi yang akan saya sampaikan ya. Dan apa hubungannya dengan kemasan yang ada di depan saya ini ya. Kalau di belakang saya ini jenis kemasannya lebih variatif ya, macam-macam ya, ada berbahan kotakan, ada berbahan mungkin untuk frozen ya, ada yang untuk kering, ada yang mungkin juga ada botol, lengkap di sini ada ya. Di Rumah Besar Kemasan Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali jenis kemasan yang Ibu Bapak bisa pesan. Cuman memang pada siang ini kita hanya akan fokus kepada standing pots yang ada di depan saya ini ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kita akan fokus membahas ini ya, karena kemasan inilah yang kemarin saya sampaikan, ada beberapa jenis standing pots ini yang kita berikan dengan harga yang fantastis gitu ya, di dalam rangka program Saatnya Bantu UMKM ya. Jadi hari ini adalah menjadi momentum kami ya di Rumah Besar Kemasan ya, membuat sebuah program ya yang insya Allah sangat membantu sekali, yaitu programnya adalah Saatnya Bantu UMKM ya. Ada beberapa ukuran Bapak Ibu yang hari ini saya berikan untuk UMKM dengan harga yang fantastis, sangat murah sekali. Termasuk juga yang sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman UMKM adalah ya, jangan kemudian menganggap ketika desain itu sudah free ya, kemudian kita akan hasilkan sebuah hasil desain kemasan yang apa adanya ya, atau mungkin sekedarnya, tidak ya. Kita tetap di sini ditangani oleh tenaga-tenaga desainer kemasan yang profesional ya, berpengalaman. Kita hanya selama ini fokus membuat sebuah rancangan konsep desain kemasan dengan berbagai macam hal-hal yang memang perlu dipahami oleh seorang desainer kemasan ya. Apakah terkait dengan kaidah labelisasinya, apakah terkait dengan sehingga menghasilkan output yang sangat bagus ya, atau mungkin dari sisi estetik grafisnya. Gratis yang kami berikan ya, tetap kita akan memberikan sebuah karya atau konsep desain kemasan yang luar biasa, menarik dan menjual untuk Bapak Ibu semua ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang sudah menerima atau sudah mengisi
dari kami sudah mengetahui beberapa ukuran yang kami berikan, harganya sangat murah ya. Ada 1220, 1319, kemudian ada 1422 ya. Harganya bisa dilihat di situ ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mau banding-bandingkan, silahkan cari di seluruh Indonesia, barangkali ada yang lebih murah dari itu ya. Jadi memang hari ini memang kami berikan sebuah spesial ya yang luar biasa dalam rangka kami memang untuk membantu agar produktivitas produk Ibu Bapak berjalan luar biasa ya, produktif meskipun kita pada saat ini berada di tengah pandemi ya. Oke, nanti silahkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya selain beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum di sini dari Bapak Ibu semua ya. Saya ingin bicara terkait dengan kemasan ya. Bapak Ibu yang saya banggakan ya, teman-teman UKM yang saya banggakan, ketika kita berbicara kemasan maka kita harus memenuhi 4 hal ya, atau 4 elemen yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita mau dibilang bahwa kemasan kita itu sudah di standar ya, kemasan yang layak, yang standar ya, sempurna dan lain sebagainya ya, maka dia harus memenuhi 4 elemen ya. Pertama adalah pada desain kemasan itu ada tercantum merek atau brand name ya. Merek itu akan dicantumkan, akan tertera pada desain kemasan. Banyak sekali terjadi pada teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Merek ini ya dibuat apa adanya ya, tanpa konsep ya. Kadang-kadang nama anaknya bisa jadi merek, nama suami, nama istri bisa jadi merek, nama tetangga bisa jadi merek atau apa saja ya. Sehingga merek hanya dipahami hanya sekedar sebagai sebuah identitas, hanya sebagai sebuah nama ya, meskipun nama dan identitas itu sangat penting. Dari mana orang bisa mengenal brand kita kalau kemudian identitasnya tidak ada? Tapi perlu dipahami bahwa brand name itu adalah hal yang sangat sakral sekali, yang harus dibangun dari sebuah konsep yang betul-betul kita persiapkan ya, sehingga jangan sampai kemudian kita membuat nama itu ya sekedar nama ya. Kemudian yang kedua adalah kita nanti akan bicara masalah komposisi atau bahan kemasan ya. Bahan kemasan sangat penting sekali, bahan kemasan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi pertama adalah merek, yang kedua adalah kita harus memenuhi standar bahan kemasannya sudah betul. Kemudian yang ketiga adalah desain kemasannya. Desain termasuk juga bentukannya ya. Ini juga harus memenuhi ya, harus memiliki konsep yang bagus, yang tepat ya. Kemudian yang keempat adalah legal product. Jadi 4 hal tadi, pertama merek ya atau brand name, kemudian kedua adalah komposisi material atau bahan kemasan, ketiga ada desain kemasan, keempat adalah legal product. Jadi 4 hal ini kalau kita berbicara kemasan ya, kalau kemudian kemasan kita dibilang sudah sempurna, siap kemudian bersaing gitu ya, maka penuhilah 4 hal tersebut ya. Saya pertama akan bahas masalah merek ya. Jadi merek ini sangat penting sekali ya. Tadi saya sampaikan di awal, bukan hanya sekedar kita berbicara identitas ya, tapi merek ini adalah ruh ya daripada bisnis kita ya. Jadi orang akan mengenal bisnis kita besar itu juga apabila brand ini kita ramut kemudian menjadi brand yang besar ya, merek yang dikenal oleh masyarakat. Saya ingin sampaikan bagaimana sih kemudian cara mudah kita membuat merek ya. Karena banyak sekali yang saya selama ini ketahui dari teman-teman UMKM, Bapak Ibu ya. Banyak sekali sahabat-sahabat kita UMKM itu ketika mereka sudah punya produk ya, kemudian mereka mungkin entah lupa, entah mungkin belum teredukasi ya, sehingga betapa pentingnya merek ini harus terdaftar, mereka tidak pahami ya. Usahanya terus berjalan. Kemudian ketika mereka sudah merasa harus mendaftarkannya atau sudah mungkin teredukasi atau mendapatkan sosialisasi terkait dengan pentingnya mendaftarkan merek, lantas mereka kemudian mendaftarkan mereknya. Ternyata ketika mereka mendaftarkan merek, di mana usaha sudah berjalan sampai 5 tahun bahkan lebih dari itu, ternyata yang tidak mereka pahami sebelumnya ya, merek mereka sudah sudah
ada yang punya. Sudah ada kompetitor di kelas yang sama yang memiliki merek yang sama dengan kita. Tidak peduli apakah sebetulnya lebih dulu kita, ya, atau lebih dulu kompetitor yang sudah mendaftarkan itu usahanya, ya. Tapi yang jelas mereka sudah lebih dulu mendaftarkan, ya. Jadi ukurannya bukan lebih dulu mana usahanya, tapi lebih dulu mana mendaftarkan merek itu. Sehingga ketika kita akan mendaftarkan dengan merek kita yang ternyata sama dengan kompetitor kelas yang sama, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kalau kemudian teman-teman UMKM itu lantas kemudian memulai lantas kemudian merubah dengan merek lain, maka sama saja dia kemudian seakan-akan memulai usaha itu dari nol. Lebih-lebih ketika memang ya, merek itu sudah banyak yang kenal, ya, sudah banyak yang kenal. Apalagi sekarang ketika pasar ini sudah ada dua, ada online dan ada offline. Maka sangat memungkinkan, ya, produk kita pada saat ini itu cukup mudah atau cukup cepat bisa dikenal oleh masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Coba bayangkan kalau kita punya merek ini tidak kita daftarkan, begitu mau kita daftarkan Bapak Ibu, ternyata sudah ada yang punya. Mau ganti merek sama saja dengan kita mulai dari nol lagi. Kita harus memposisikan, mengenalkan produk kita lagi, brand kita baru, ya. Brand kita yang baru, ya, di sosial media, apakah mungkin juga di offline-nya dan lain sebagainya. Bayangkan kalau sampai seperti itu, ya. Ada juga tidak sama, ya, tidak sama tapi identik. Makanya ketika bikin merek itu pertama tidak boleh sama dengan kompetitor. Pertama itu tidak kompetitor. Jadi kalau ada merek namanya Taro gitu, maka kita nggak boleh bikin Taro gitu, ya, di kelas yang sama, di jenis produk, di kelas produk yang sama, di kategori produk yang sama. Ada merek namanya Kuitela, kemudian kita bikin Kuitela, ya nggak bisa, ya. Kenapa? Karena sudah ada terdaftar dengan merek tersebut. Kemudian kedua, jangan juga bikin merek tidak sama tapi identik, ya, identik dengan kompetitor di kelas yang sama, di kategori yang sama. Misalkan kita bikin kita ada misalkan Kuitela, ya, kemudian kita ubah menjadi Kuitela Jawakan gitu, ya. Ada Kuitela karena itu identik dengan ketela. Kalau di Jawa itu kan ada namanya bukan ketela tapi telo kan itu. Akhirnya kita bikin Kutelo. Ini identik, ya, sehingga ini tidak bisa kita pakai karena identik. Nah, nanti akan disomasi. Saya sudah sangat berpengalaman sekali, ya. Berapa kali saya menemukan teman-teman produk UKM yang dia buat sangat identik dengan kompetitor, yang akhirnya pun juga harus tergantikan, harus dimulai lagi membuat merek yang baru. Sama dengan kasus yang pertama, berarti harus mengenalkan kembali, merintis kembali, mengeluarkan uang lagi, energi lagi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak bermasalah, jangan bikin merek itu menggunakan kata umum, ya. Hindari menggunakan kata umum. Apa sih kata umum? Kata-kata yang memang sudah biasa dipakai oleh masyarakat, bahwa memang itu adalah bahasa umum, ya. Jadi kalau kemudian bahasa umum atau kata-kata umum, istilah umum itu kemudian kita klaim sebagai merek kita, ya, berarti artinya orang lain nggak bisa menjadikan istilah itu sebagai istilah umum karena sudah terdaftar menjadi merek kita, ya. Jadi misalkan apa sih yang terkategori umum tuh, misalkan ada enak, ya, enak karena ingin menunjukkan bahwa produk kita itu memang benar-benar enak, kemudian kita bikin merek enak. Karena kita ingin benar-benar menunjukkan bahwa keripik kita itu gurih, kita bikin mereknya gurih misalkan. Nah, ini gurih, enak, renyah, sedap, cantik, ganteng, manis, ini kata-kata umum, ya. Sehingga nggak bisa kita jadikan merek, ya. Tapi kalau kemudian lantas kita mengatakan, Pak, tapi ada, saya lihat banyak sekali merek-merek yang, ya, oke, kemudian kita cek, ya. Misalkan ada merek sedap misalkan, ya, pada noodle, ya, mie instan, ya, sedap. Itu kita lihat sedapnya bagaimana penulisannya. Dia sudah menulis dengan susunan S, E, D, A, A, P.
Maka ketika double A di situ, maka sudah tidak terkategori umum Bapak Ibu. Berarti boleh dipakai selama tidak ada yang punya. Selama belum ada yang sudah terdaftar sebelumnya. Misalkan enak, kemudian A-nya pada huruf A, pada enak A-nya itu kita jadikan 3 misalkan. E, N, A, K, maka boleh ya. Kenapa? Karena ketika sudah seperti itu tidak terkategori sebagai kata umum ya. Apa saja nanti silahkan. Kalau misalkan mau kita bikin gurih, kemudian I-nya kita bikin 15, misalkan boleh-boleh saja gitu ya. Sudah tidak menjadi kata umum ya. Jadi apa namanya Bapak Ibu, itu pertama jangan sama dengan produk kompetitor ya. Kemudian kedua jangan identik, ketiga jangan gunakan apa namanya, jangan gunakan kata-kata umum ya. Sehingga itu cara aman kita ketika kita menggunakan ketika kita mau bikin merek ya. Kemudian bagaimana Pak biar merek itu mudah diingat ya. Kemudian sehingga orang ketika apa namanya melihat produk kita dia mudah membaca, kemudian mudah mengingat. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat ya. Pertama, berikan karakter produknya ya. Jadi produknya itu apa ya? Misalkan dia kategori makanan, maka jangan makanan. Jadi orang melihat bahwa ini makanan. Kalau kita kemudian mau lagi masuk bahwa makanan ini adalah makanan jenis sambal, maka orang pun langsung melihat merek itu ini adalah sambal. Kalau kita mau masuk lagi ini adalah jenis sambal yang sangat pedas, bisalah kita buat merek yang begitu orang melihat atau membaca merek itu orang sudah nyambung bahwa ini adalah sambal yang sangat pedas ya. Jadi jangan kita bikin merek yang kita tidak bisa, orang lain ya, konsumen tidak bisa mengasosiasikan bahwa ini adalah jenis makanan, bahwa ini adalah jenis sambal Pak, atau bahwa ini jenis keripik yang sangat pedas misalkan ya. Minimal kita bisa mengkategorikan ya dari karakter atau jenis produknya itu adalah makanan, ini bukan makanan, ini adalah kosmetik, ini adalah apa namanya sabun dan lain sebagainya ya. Jadi kategori di situ, kategori marketnya itu sudah bisa dilihat dari brandnya. Tapi kalau nggak bisa ya juga nggak apa-apa karena nggak ada larangan. Jadi membuat merek itu nggak harus kemudian memiliki arti secara bahasa, ya. Tapi memiliki makna dari strategi branding harus, ya. Itu namanya konsep, ya. Jadi bikin ini karena begini. Tapi nggak harus kemudian arti secara bahasa. Karena apa? Karena merek itu bisa saja ibu ciptakan, bapak ibu ciptakan berdasarkan apa yang ibu temukan, ya. Dari benak ibu, dari pikiran ibu, ya. Apa yang ingin ibu ciptakan gitu ya. Jadi nggak harus kemudian cari bahasa Arab misalnya, cari bahasa Cina artinya ini kemudian kita jadikan merek misalkan. Tapi bisa kita temukan sendiri, kita karang-karang sendiri dengan cara pelafalan yang bebas gitu ya. Apa saja yang kita ucapkan, atau kemudian menyambung, menyingkat antara ini dengan ini, kata-kata ini dengan kata-kata ini, kemudian disingkat menjadi apa, itu boleh ya. Nah, sehingga merek itu tidak harus memiliki arti yang mungkin kalau kita cari-cari di kamus bahasa manapun, ya itu bisa saja tidak ada. Ya, jadi silakan bebas kita menciptakan merek asal yang terbaik ya. Apapun merek yang kita ciptakan, itu orang bisa mengenal ya. Jenis atau karakter merek itu nyambung dengan karakter produknya ya. Misalkan Kitato, orang nggak akan kemana-mana, wah cocok sekali jadi potato. Misalkan kue tela, cocok sekali itu kan gitu. Misalkan taruh, cocok sekali, ini kalau makanan ya. Misalkan Wardah, cocok sekali itu jadi kosmetik misalkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, jangan terlalu panjang bikin merek itu ya, jangan terlalu susah untuk dilafalkan juga ya. Kita lihat ada sampo yang sebetulnya sih nggak masalah ya, cuman masalahnya ketika ada di Indonesia.
di mana Indonesia itu ada Jawa, ada Bugis, ada banyak sekali. Kadang-kadang melafalkan merek yang mungkin itu berasal dari bahasa asing, maka setiap orang melafalkannya hanya berbeda-beda. Padahal sudah ada iklan itu di televisi yang cukup masif sekali. Tapi lagi-lagi kadang-kadang pelafalan lidah-lidah atau dialek daerah tertentu itu cukup juga bisa kadang mengucapkan merek itu tidak sesuai dengan pelafalan sesungguhnya. Misalkan Sunsil, Sunsil ya, itu kan Sunsil, tulisannya SUNSILK ya. Tapi kenyataannya ya, kalau kita lihat ibu-ibu lah terutama ya, ada yang bilangnya Sunsil, ada yang bilangnya Sunslick, ada lagi yang bilangnya Sunslick kan gitu ya. Jadi merek yang bagus itu adalah merek yang penulisannya itu sesuai dengan apa yang kita lafalkan ya, atau apa yang kita lafalkan sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jadi jangan sampai kemudian bikin merek yang tertulis dengan apa yang dilafalkan berbeda ya. Ini sangat susah untuk kemudian diingat oleh konsumen kita ya. Jadi itu terkait dengan merek. Saya ambil materi dulu yang kita buat untuk merek. Kemudian kenapa merek itu tadi kita buat pelafalan itu sesuai dengan apa yang dituliskan ya, sehingga tidak menimbulkan banyak jenis pelafalan yang berbeda-beda karena dialek yang berbeda ya, kebiasaan membaca yang berbeda di setiap daerah ya. Maka bikinlah merek itu apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dituliskan, sehingga mudah diingat ya. Kemudian buatlah yang singkat ya. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah bikin yang mencerminkan produk, kemudian mudah diingat, singkat, mudah dilafalkan, sekarang tinggal gilirannya kemudian kita bagaimana mendesain logo brand tadi itu atau brand name tadi itu ya. Jadi misalkan kenapa Coca-Cola dibuat warna merah dengan bentukan yang meliuk-liuk seperti itu ya, Sprite dibuat seperti itu, KFC dibuat tegak miring tapi kapital gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan, termasuk penggunaan warnanya ya. Kalau makanan kita cukup melihat caranya begini Bapak Ibu ya. Kita misalkan mau bikin produk keripik ya, jenisnya produk kita ada keripik. Coba kita lihat kompetitor itu, baik itu kompetitor luar ataupun dalam negeri ya. Biasanya karakteristik brand untuk makanan ringan itu seperti apa karakternya? Hasil dari yang saya pelajari ya selama ini, biasanya kalau snack itu cenderung bermain lebih bebas ya, lebih unik ya, sehingga karena dia mungkin ingin menunjukkan bahwa ini adalah makanan ringan, bahwa ini ingin juga mungkin menampilkan kegurihannya, renyah dan lain sebagainya. Biasanya cenderung mereka untuk jenis-jenis snack ini menggunakan outline yang tebal ya. Jadi dia banyak sekali menggunakan warna atau juga bermain dengan outline ya, bermain dengan warna atau bermain dengan outline. Tapi beda dengan mungkin pada produk-produk tertentu ya. Katakanlah kalau misalkan kosmetik ya, maka dia dibuat lebih feminim ya, lebih berkesan lembut, tidak bermain outline ya. Dan cenderung lebih tegas ya, tegasnya tegas tidak seperti snack yang dia bisa berekspresi lebih bebas ya. Atau kalau mungkin itu adalah produk yang dikonsumsi oleh laki-laki, oleh bapak-bapak, maka bikinlah ya
font gaya tipografi atau logo brandnya itu ya, dengan bentukan yang agak tegas gitu ya, tegas, kemudian cenderung maskulin dan lain sebagainya. Itu dari sisi bentukan ya. Kalau kita punya sambal misalkan, kita cek aja rata-rata sambal itu bentukannya. Kalau kita lihat ada Royco misalkan untuk bumbu dapur, ada Masako ya, ada Mama Suka ya, atau yang lainnya, itu bentukannya hampir semuanya memberikan orang langsung melihat bahwa ini adalah makanan atau bumbu masak ya, atau yang lainnya. Jadi orang tidak melihatnya ini adalah snack, ini adalah wafer dan lain sebagainya ya. Itu terkait dengan merek Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau bicara terkait dengan bahan kemasan, komposisi material atau bahan kemasan. Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan merek ya, bagaimana sebaiknya kita bikin merek. Sekarang kemasan, ketika kita sudah bikin merek bagus ya, kemudian dibuat ternyata bahan kemasannya keliru ya, atau tidak tepat ya. Desain kemasan sudah bagus misalkan, kemudian sudah ada PIRT dan lain sebagainya ya, tapi ternyata kemasannya salah. Produknya adalah jenis frozen food, bakso misalkan, atau nugget gitu ya. Nah, ternyata dibuat desain bagus, merek oke ya, kemudian legal sudah lengkap ya, tapi karena salah di penggunaan bahan baku ya, maka akhirnya yang terjadi produk ini nyampe di konsumen itu dalam kondisi yang tidak baik ya, sehingga tidak bisa dikonsumsi misalkan dan lain sebagainya ya. Atau seringkali teman-teman UKM itu membuat kemasan atau menentukan bahan kemasan ya, karena memang tidak paham karakteristik masing-masing produk ya, dianggap juga oleh sebagian teman-teman UMKM yang penting kemasannya bagus, desainnya bagus ya, tanpa memperdulikan jenis bahan kemasan ini terdiri dari bahan kemasan apa ya. Jadi saya misalkan kalau frozen tadi ya, saya sarankan harus menggunakan bahan nylon ya. Kenapa nylon? Karena nylon itu lebih elastis, sehingga nanti seandainya mau dihampakan udaranya itu lebih bagus ya, lebih kuat ya. Kemudian kalau memang di daerah-daerah Bapak Ibu semua ternyata tidak ditemukan nylon ini yang untuk biasanya di vakum itu ya, maka boleh pakai plastik yang ada di toko-toko itu, tapi jenisnya adalah yang PE ya. Sekali lagi saya ulangi, yang PE bukan PP. Kalau PP itu yang bening Bapak Ibu ya, bening, transparan, jernih ya, itu biasanya digunakan untuk keripik ya, snack atau yang kering-kering ya, yang umumnya dipakai oleh teman-teman menggunakan ketebalan 80 mikron sampai 100 mikron. Bahkan sekarang ada PP yang dijual bentuk standing pouch itu dengan ketebalan 120 mikron. Itu dibuat untuk makanan kering. Boleh kopi, boleh abon, boleh keripik ya. Tapi jangan mengemas untuk sambal misalnya. Jangan sambal yang berminyak. Kalau bubuk boleh ya. Bumbu tepung misalnya ya, tepung bumbu boleh ya. Tapi kalau sudah mengandung minyak atau mungkin itu basah ya, maka jangan lagi menggunakan jenis bahan PP. Tapi tampilannya bagus Pak, jernih, bening. Nah betul, PP memang tampilannya lebih bening, tapi tidak tepat kalau kita gunakan untuk frozen. Nanti ketika Bapak Ibu ya menyimpannya di freezer, maka dalam beberapa rentan waktu biasanya ditemukan PP ini pecah ya. Jadi dia sudah tidak bisa dibuat untuk vakum ya. Itu pun juga ketika disimpan di lemari es ya, di freezer, dalam hitungan beberapa hari banyak ditemukan pecah karena memang karakteristik bahan plastiknya berbeda. Maka saya sarankan kalau tidak menemukan nylon ya di tempat Bapak Ibu di daerah, karena memang agak langka kalau kita temui ya, maka bisa menggunakan polyethylene ya atau PE ya. Ketebalannya berapa Pak? Bisa 0,8 atau 80 mikron ya, bisa dipakai. Tapi kalau yang snack kering tadi itu sebaiknya minimal pakai yang 100 mikron ya, yang 100 mikron saja, sehingga bisa lebih tampil
cantik ya, bersih ya, dan lain sebagainya. Kemudian memang ada beberapa bahan nylon ini yang kalau kemudian, karena nanti itu divakum Bapak Ibu ya, kalau kemudian Ibu Bapak menempelkan stiker kemudian di vakum, maka ini mengkerut biasanya sehingga tidak terbaca ya, komposisinya apa, diproduksi oleh siapa, mereknya pun juga nggak jelas, segala informasi label itu menjadi tidak jelas. Maka saya sarankan sebaiknya di vakum dulu, terus kemudian baru labelnya ditempel ya, atau menggunakan dua kemasan, jadi ada inner, ada outer. Yang inner bagian dalam itu polos saja Bapak Ibu ya, nilonnya atau PE tadi yang saya sebutkan itu yang mau divakum itu polos saja ya, kemudian dimasukkan ke kemasan bagian luar yang ada brand dan desainnya. Mungkin ada contoh ini ya, contoh kemasan ini buka ya. Nah, ini saya ada contoh ya, ini kemasan untuk frozen ya. Nah, ini untuk kemasan frozen ya, ini ya contoh ya. Nah, jadi kalau ini kemudian divakum Bapak Ibu ya, kalau ini divakum pasti hasilnya jelek sekali ya. Maka saya sarankan nilonnya yang kemudian dimasukkan ke sini ya, ke bahan kemasan luarnya. Nah, ini termasuk ini juga ya, ini untuk bakso ikan ya, bakso ikan ini hanya bagian kemasan luar ya, jadi nilonnya yang sudah divakum kemudian ini, sehingga segala informasi pada kemasan ini tidak ada yang mengkerut ya, tidak ada yang tidak terbaca, sehingga tampilannya pun juga lebih cantik ya, kemudian kesannya lebih bersih, higienis ya. Nah, itu saran saya, karena saya masih banyak sering sekali temukan ya, teman-teman UMKM memvakum produknya yang frozen ya, kemudian desainnya ada tidak jelas, berkerut gitu ya, kemudian kalau itu sablon juga sablonannya pun juga tidak terbaca jelas ya, maka saya sarankan menggunakan dua kemasan. Kemudian yang ketiga adalah desain kemasan ya. Jadi desain kemasan ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya, karena desain kemasan ini adalah wajah produk kita, wajah bisnis kita, wajah brand kita ya. Jadi jadikan desain kemasan ini betul-betul menjadi pemicu orang kemudian tertarik kepada produk kita ya. Jadi kalau produk kita memang sudah bagus ya, sudah luar biasa, maka sudah seharusnya menggunakan kemasan yang juga bagus. Kenapa? Karena apapun produk Ibu, sehebat apapun produk yang Ibu ciptakan, mungkin Bapak Ibu meriset membuat sebuah produk keripik misalkan. Saya mau bikin keripik yang beda sama yang lain ya. Saya lakukan ini riset bertahun-tahun, saya juga sudah mengeluarkan duit juga banyak sekali ya. Artinya kemudian terciptalah inovasi produk yang memang berbeda dengan produk yang lain ya. Berbeda. Tapi sayangnya dalam kondisi yang seperti ini, produk yang sudah bagus ya, dengan beberapa kali trial ya, kemudian temukanlah produk yang luar biasa, tapi tidak yang luar biasa ya, maka nggak ada pemicunya Bapak Ibu ya. Jadi kemasan yang hebat, produk yang hebat tadi tidak dilirik orang. Kenapa? Karena pemicunya nggak ada. Kemasan yang berfungsi sebagai pemicu, sebagai daya tarik itu ya, tidak bekerja efektif. Maka produk yang bagus sudah seharusnya dikemas dengan bagus, dengan tepat ya. Tapi jangan kemudian dimaknai, jangan pula dipahami ya. Yang penting kemasannya bagus ya. Yang penting kemasannya bagus, produk mah nomor 2 misalkan, tidak juga. Orang kalau tertarik dengan desain kemasannya, tertarik dengan kemasannya, kemudian dibuka produknya, dicicipi rasanya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan dalam benak mereka ketika melihat desain kemasannya itu, ya, melihat kemasannya itu, maka dia kecewa, ya.
saya tidak akan pernah balik lagi, saya tidak akan pernah beli lagi. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi beli sekali dan kemudian mereka tidak pernah beli lagi. Artinya apa? Kemasan itu penting karena produknya itu juga kemasan itu penting apabila produk Anda memang luar biasa. Jadi kemasan bukan untuk menutupi kelemahan produk, tapi kemasan diciptakan untuk menyampaikan kelebihan produk. Jadi jangan kemudian yang merasa yang penting kemasannya bagus, tidak ya. Karena kemasan bukan untuk menutupi kelemahan produk, justru kemasan Bapak Ibu untuk menyampaikan kelebihan produk Bapak Ibu ya. Kenapa desain kemasan itu sangat penting? Karena sekarang kita itu yang bertaruh ini adalah ya. Jadi buang paradigma cara berpikir bahwa pemenang pertarungan pemasaran sekarang ini adalah pertarungan produk ya. Sehingga pemenangnya adalah yang produknya bagus, yang produknya enak, gurih dan lain sebagainya, bukan. Pertarungan pemasaran sekarang ini adalah pertarungan persepsi. Sekali lagi, pertarungan pemasaran sekarang adalah pertarungan persepsi. Jadi siapa saja yang mampu ya menciptakan atau membangun persepsi positif kepada calon konsumennya, maka dialah yang akan memenangi pasar hari ini. Dan fungsi kemasan di sini Bapak Ibu adalah secara visual dia membangun persepsi positif itu. Jadi apapun produk, sehebat apapun produk, kalau dia tidak mampu membangun persepsi yang positif pada zaman sekarang ini, ya di era sekarang, maka dia akan kalah ya. Maka dia akan terhempas ya. Dikalahkan oleh produk-produk yang mampu membangun persepsi positif. Ingat, secara visual kemasan itu berfungsi untuk membangun persepsi positif tersebut. Kenapa? Karena untuk daya ingat, misalkan ya, untuk daya ingat, kemudian untuk mempersepsikan apa saja, itu manusia lebih condong kepada apa yang mereka lihat ya. Dan yang mereka lihat itu pun juga manusia memilih ya. Kalau kemudian yang dilihat ini ruwet, ribet dan lain sebagainya, ini tertolak, sehingga otak kita susah untuk bisa menerima, mengingat ya, dan kemudian apalagi sampai kepada loyal dan lain sebagainya ya. Maka bikinlah kemasan yang simple, yang sederhana ya, yang sesuai dengan persepsi apa yang akan dibangun dari strategi brandingnya. Persepsi apa yang akan dibangun dari strategi brandingnya. Jangan kemudian desain kemasan itu hanya dibuat sebagai sekedar info saja, bahwa ini adalah abon, bahwa ini adalah keripik, bahwa ini adalah snack ya. Tapi desain kemasan dibangun dalam rangka memvisualisasikan apa yang menjadi strategi branding ya. Target dari branding itu adalah membangun persepsi, maka desain kemasan harus mampu membangun persepsi gitu ya. Jadi kenapa saya buat ini warna merah ya, pasti Bapak itu sudah paham nih ya, kenapa ini pilihannya adalah warna merah. Misalkan warna merah biasanya cenderung karena rasanya yang pedas misalkan. Termasuk ini, kenapa ini warna merah misalkan. Kemudian kenapa ini menggunakan, semua dipahami dalam rangka salah satunya menyampaikan persepsi ya, apakah dari dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah legal ya. Yang keempat adalah legal. Jadi merek sudah oke Bapak Ibu ya. Kemudian komposisi material sudah tepat dan nggak ada masalah karena bahan kemasannya sudah betul. Nyampe ke Banjarmasin tidak ada kendala karena bahan kemasannya sudah tepat ya. Kemudian desain kemasannya sudah menjadi pemicu, sehingga orang menjadi tertarik untuk mencoba ya. Nah, sudah berhasil, tapi tidak ada PIRT-nya misalkan ya. Maka sehebat apapun ya, unsur-unsur tadi yang sudah ada itu, mulai dari merek, desain kemasan, bahan kemasan, tapi kemudian tidak dilengkapi oleh PIRT misalkan, maka orang nggak berani beli Bu ya. Bukan hanya konsumen nggak mau beli, toko pun sekarang, toko-toko apalagi modern market itu pun juga tidak mau membeli atau tidak mau menerima produk Bapak Ibu yang belum ada PIRT. Kenapa nggak mau? Karena PIRT adalah bukti kelayakan bahwa produk ini sudah bisa dikonsumsi ya. Kelayakan bahwa produk ini sudah bisa dikonsumsi. Jadi mau tidak mau harus ada PIRT. Ya, kalau memang niatnya kita mau jual,
kita kemas, maka harus ada PIRT ya. Jadi ada beberapa produk yang memang mengharuskan PIRT Bapak Ibu ya. Ada yang memang tidak perlu PIRT. Misalkan produk yang di bawah 7 hari misalkan. Ada produk ada juga kita memahami bahwa PIRT itu memang untuk skala industri yang kecil, rumah tangga. Tapi ada juga produk-produk yang meskipun itu diciptakan, diproduksi oleh usaha yang juga masih kecil ya, tapi nggak cukup dengan PIRT, tapi harus dengan BPOM MD ya. Misalkan produk apa? Ada produk air minum dalam kemasan ya, AMDK, susu ya, olahan daging misalkan, kemudian makanan kaleng ya, minuman berkarbonasi, kemudian garam yodium dan lain sebagainya. Ini tidak cukup menggunakan PIRT meskipun mungkin usahanya masih kecil ya, meskipun usahanya masih terkategori usaha kecil. Kenapa? Karena jenis-jenis produk tersebut harus melalui sebuah mekanisme yang memang tidak cukup dengan PIRT tadi ya. Apa yang untuk PIRT? Makanan-makanan yang sifatnya kering ya, makanan-makanan sifatnya kering dan misalkan keripik ya, abon ya, atau apa saja yang selain yang tadi saya sebutkan tadi itu ya. Jadi Bapak Ibu, 4 hal atau ada 4 komponen yang harus kita pahami dalam kita mengemas, dalam kita membuat kemasan untuk produk kita. Jadi 4 hal ini harus terpenuhi. 4 hal ini harus terpenuhi, harus lulus ya, harus sempurna ya. Sehingga kalau kemudian hanya ada satu saja yang gagal, maka ini gagal ya. Misalkan komposisi material bagus ya, kemudian legalnya oke, merek oke, tapi desain kemasannya tidak menjual, tidak menjadi pemicu, tidak menimbulkan daya tarik ya, maka ini dianggap kemasan yang masih perlu berbenah ya, kemasan yang masih perlu perlu desain ulang ya, perlu dibenahi ya, kemudian dikonsep dengan visualisasi yang sesuai dengan strategi branding yang ingin dibangun ya. Bahan kemasan, ketiga desain atau bentuk kemasan, yang keempat adalah legal. Jadi 4 hal ini yang harus kita pahami Bapak Ibu ya dalam membuat kemasan. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah yang sudah kirim atau sudah mengisi Google Form ya. Pertama dari Bu Ina Andriani ya. Bu Ina Andriani ini dari Cikarang Selatan ya, Bekasi. Apakah untuk standing pots bahan paper matte ini atau paper metallized ya bisa sama bagusnya dengan bahan aluminium foil untuk usaha snack keripik ya. Jadi di depan saya nih Bapak Ibu adalah jenis paper metallized ya. Paper foil, paper yang dilapisi metallized atau paper yang dilapisi aluminium foil ya. Pertanyaannya, apakah yang paper metallized ini sama dengan aluminium foil ya? Jadi aluminium foil mungkin begini ya. Apakah paper metallized ini sama dengan paper foil ya? Mungkin seperti itu. Jadi metallized atau foil ini lebih sebagai pelapis ya. Dia yang melapisi, yang langsung melindungi produk, yang langsung bersentuhan dengan produknya, yang langsung membungkus, berkontak dengan produknya. Kemudian bagian grafisnya, bagian luarnya itu kita lapisi menggunakan kertas, umumnya menggunakan kertas art paper ya. Umumnya menggunakan kertas art paper, yang bagian dalamnya menggunakan aluminium foil atau bagian dalamnya menggunakan metallized ya. Apakah sama perannya ya? Kalau tampilannya sama Bapak Ibu ya. Tampilannya sama, cuman kalau kita berbicara grade ya, berbicara kualitas, memang foil lebih unggul ya. Foil
lebih unggul karena memang karakteristik foil dengan plastik itu berbeda ya. Jadi foil termasuk grade bahan packaging yang memang dia di atasnya plastik, yang dia tidak tembus cahaya, tidak tembus air embun ya, panas dan lain sebagainya, sehingga mengkondisikan produk di dalamnya pun bagus. Tapi perlu dipahami bahwa sampai pada saat ini ya, penggunaan kemasan yang kemudian berbasis aluminium foil ini semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena memang jenis aluminium foil ini lebih mahal, relatif lebih mahal harganya ya. Jadi pada industri-industri kemasan pun sekarang sudah mulai banyak berubah menggunakan. Jadi beberapa produk keripik ya, kerupuk, snack, tepung bumbu dan lain sebagainya apa saja ya, itu sudah banyak mengarah sekarang menggunakan metallized. Kenapa? Karena dirasa lebih masuk dengan ongkos ya, dengan HPP. Tapi untuk jenis produk-produk tertentu ya, jenis produk-produk tertentu yang memiliki sensitivitas, membutuhkan kepekaan yang memang agak berbeda, maka tidak bisa, atau saya sarankan jangan menggunakan kemasan yang berbasis metallized Bapak Ibu ya. Harus tetap menggunakan aluminium foil ya. Misalkan seperti apa Pak? Misalkan Ibu punya produk keripik nangka, keripik apel, ini yang umumnya ada di Malang itu ya, jenis-jenis produk yang sekarang sudah bisa didapatkan di banyak daerah. Tidak boleh menggunakan kemasan yang berbasis metallized ya. Jadi tetap harus berbasis aluminium foil. Atau produk susu, atau produk kopi yang mengandung susu, creamer, gula dan lain sebagainya. Atau produk yang dikhawatirkan pada suhu tertentu dia bisa beku, maka saya sarankan tetap menggunakan aluminium foil. Apakah nanti aluminium foil itu ditempel stiker, atau langsung terprinting, atau berlapis dengan kertas menjadi paper foil dan lain sebagainya, yang penting basisnya adalah aluminium foil. Nah, tapi kalau produk Bapak Ibu tidak terlalu memiliki sensitivitas seperti tadi, tidak termasuk keripik buah, tidak termasuk kopi yang nge-mix dengan gula, dengan susu dan lain sebagainya, juga bukan susu atau yang lainnya ya, yang sensitivitasnya tinggi, maka cukuplah menggunakan yang berbasis metallized. Karena dari sisi tampilan sama saja Bapak Ibu ya. Artinya kapan kita menggunakan foil, kapan kita menggunakan metallized, sesuai dengan apa bahan kemasan kita, apa produk kita. Makanya saya kadang-kadang sering mendapat pertanyaan, Pak, saya punya produk ini, desain kemasan saya harusnya seperti apa Pak? Maka saya biasanya tanya, desain kemasan sebaiknya mengacu kepada segmentasinya. Pak, desain kemasannya harus dikonsep bagaimana? Saya tanya, segmentasinya siapa? Ya, kalau segmentasinya anak-anak, sebaiknya desainnya begini. Kalau segmentasinya ibu-ibu, wanita, desainnya sebaiknya begini. Kalau segmentasinya untuk laki-laki umum, misalkan sebaiknya desainnya begini ya. Jadi saya lebih mengarah kepada segmentasi, meskipun produk itu juga menentukan ya, jenis produk juga menentukan bagaimana konsep desain kita. Tapi kalau kemudian yang ditanyakan itu adalah, Pak, sebaiknya produk saya ini menggunakan bahan kemasan apa? Maka saya tanya, isinya apa? Produknya apa? Kalau produknya A, maka bahan kemasannya begini. Kalau produknya B, maka bahan kemasannya begini. Maka kembali ke tadi masalah persoalan aluminium foil atau metallized, maka tempatkanlah atau pakailah bahan kemasan itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau produk kita tidak memiliki sensitivitas tinggi ya, misalkan keripik singkong, misalkan abon yang kering ya, atau apa saja ya yang tidak memiliki sensitivitas tinggi, maka cukuplah menggunakan metallized sehingga kos Bapak Ibu membeli kemasan bisa lebih menjangkau. Tapi kalau produknya itu adalah keripik nangka, keripik apel, maka saya sarankan jangan menggunakan kemasan yang berbasis metallized, tapi harus aluminium foil. Meskipun mungkin relatif lebih daripada ketika diterima oleh konsumen, ternyata produknya layu, keripik apelnya melempem bahasa Jawanya ya, maka sebaiknya meski tetap menggunakan aluminium foil ya.
Caranya bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya perbedaan antara aluminium foil dengan metalis ya, itu cukup sederhana dan sudah banyak diketahui oleh teman-teman UMKM. Dan setiap kita mengadakan pelatihan ke daerah selalu saya sampaikan ini, karena masih banyak terjadi ya karena kurangnya memahami karakteristik dua bahan ini yang secara visual terkesan sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat bahannya sama saja, nggak ada beda antara metalis dengan aluminium foil ya. Maka caranya adalah kalau kemudian kita arahkan metalis atau foil itu ke cahaya, apakah itu lampu atau matahari gitu Bu ya. Kalau kemudian cahaya itu masih bisa masuk, kita masih bisa melihat secara samar gitu ya di balik metalis atau foil itu, masih kelihatan latar belakangnya gitu ya, masih tembus, maka itu metalis ya. Tapi kalau Bapak Ibu ya, itu masih gambar atau latar belakang atau cahaya itu tidak akan terlihat. Itu kalau aluminium foil. Jadi kalau metalis masih terlihat, meskipun metalisnya tebal ya, meskipun metalisnya tebal, termasuk meskipun aluminium foilnya tipis ya, itu tetap tidak akan terlihat. Atau kalau kita bakar ya, kalau aluminium foil itu akan tersisa nanti lapisan foilnya. Karena aluminium foil pada kemasan tuh Bapak Ibu itu ada lapisan, biasanya 3 lapis ya. Ada biasanya OPP atau PET di lapis aluminium foil 7 mikron, baru kemudian ada LLDPE. LLDPE terserah mau dibuat berapa, biasanya nanti ketebalannya itu ada pada LLDPE-nya. Jadi ada 3 lapis, ada OPP atau PET sebagai media cetak, kemudian aluminium foil, baru LLDPE. Nah, LLDPE atau OPP kalau dibakar kan hangus karena yang dia dasarnya adalah plastik, tapi foilnya nanti akan tetap bertahan. Nah, sementara kalau metalis ya biasanya terdiri dari 2 lapis atau 3 lapis juga. Jadi OPP, VMCPP ya, atau ada juga ditambah LLDPE kalau 3 lapis, maka semuanya akan habis terbakar karena memang base-nya, dasarnya adalah plastik ya. Sehingga kekuatannya pun berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi itu bagaimana kita melihat atau membedakan antara karakter foil dengan metalis. Sehingga kalau kita beli kok mahal ya, ini foil. Lo kok murah, ini metalis ya. Sehingga sebagai catatan adalah gunakanlah bahan-bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan beli yang aluminium foil kalau ternyata produk kita hanya masih keripik singkong aja ya, karena aluminium foil bahan meskipun bagus tapi kan mahal. Kalau bisa metalis kenapa harus pakai aluminium foil? Tapi kalau keripik nangka, keripik apel dan keripik buah yang lain, susu atau yang lain yang sensitivitas tinggi, jangan terkecoh pada murahnya bahan kemasan. Tetap harus berprinsip ini menggunakan aluminium foil. Jadi itu untuk pertanyaannya Bu Ina ya. Kemudian ya, kemasan dan logo merek ya, dari Bu Priyati Ningsih ya, dari Unggaran Timur ya, dari Unggaran Timur menanyakan tentang kemasan dan logo merek. Rasanya ini sudah terwakili oleh 4 komponen tadi ya. Bahwa pada kemasan harus memenuhi 4 hal. 1, mereknya, kedua, bahan kemasannya, ketiga, desain kemasan, keempat, kemudian legal produknya. Kemudian Bu dari Esta Yudi ya, dari Tasikmalaya menanyakan, ada nggak Pak ya selain standing pot seperti botol atau toples kapasitas 100 atau 250 gram ya. Jadi kalau di rumah besar kemasan hampir semua bahan kemasan kita ada ya, apakah itu kotakan ya, karton box coklat itu ya, craft, atau mungkin botol, PET can, pinwall, dan jenis-jenis itu kita ada. Nah, cuman memang pada sesi siang ini kita akan memberikan harga yang spesial ya, yang harganya nanti tolong teman-teman dari pembesar kemasan nanti bisa dibantukan berapa sih harga yang saya maksudkan itu ya, atau Bapak Ibu tinggalkan aja nomor telepon, nanti akan kita berikan informasi lebih detail melalui WA ya, sehingga harganya, bentuk kemasannya, bahannya semua sudah detail ada di situ.
Sehingga yang kami prioritaskan atau yang kita bahas hari ini lebih kepada bentuk standing pots dengan berbagai macam ukuran yang harganya pada hari ini harga yang paling fantastis, lebih murah. Dan kalau mungkin Bapak Ibu menemukan ada yang lebih murah dari yang kami tawarkan siang hari ini, informasikan ke saya, berikan buktinya, nanti kita akan ganti selisihnya. Ya. Terus kemudian ada lagi desain kemasannya pun juga hari ini kita freekan ya, kita gratiskan. Oke. Oh iya benar. Bagaimana cara membuat ini dari Aditya Sirojudin dari Wonosobo, Pak Aditya Sirojudin, pembuatan izin usaha, PIT, halal dan lain sebagainya ya. Pertama izin usaha. Kalau usaha Bapak masih level mikro ya, sekarang sudah ada pengurusan namanya IUMK ya, izin usaha mikro dan kecil. Di mana mengurusnya Bapak Ibu ini sekarang sudah melalui OSS ya. Dulu cukup di kecamatan, tidak perlu ke kabupaten, di kecamatan sudah bisa kita urus ini dan gratis ya, dan gratis. Namanya IUMK. Silakan nanti bisa browsing cari IUMK. Sekarang sudah melalui OSS sehingga sudah lebih simple, dan sekali daftar nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor nomor usaha ya, nomor induk usaha. Kemudian PIRT ya. Kalau PIRT ini adalah sertifikasi bahwa produk Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi ya, produk yang industri rumah tangga ya, masih mikro, masih kecil. PIRT adalah kelayakan yang kelayakan konsumsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Artinya yang memiliki izin PIRT ini ya, izin edar PIRT, maka berarti produk Bapak sudah layak untuk bisa dikonsumsi secara umum ya. Ya, artinya kalau hari ini masih produk saya kenapa? Berarti kalau nggak ada PIRT-nya belum layak dong ya. Ya layak ya, tapi secara legal ya baru bisa dikatakan layak dikonsumsi ketika sudah memiliki sertifikasi izin edar PIRT. Siapa yang mengeluarkan PIRT ini? Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Jadi Bapak Ibu nanti cukup datang ke Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, nanti membawa fotokopi KTP, kemudian pas foto 3x4 ya, kemudian membawa produknya, kemudian membawa etiketnya atau bentuk kemasannya ya, desain kemasannya, kemudian juga jenis kemasannya. Jadi bahan kemasan ini juga nanti akan membedakan PIRT-nya Bu ya. Jika produknya sama tapi bahan kemasannya berbeda, satunya pakai kraft kertas misalkan, satunya pakai aluminium foil, maka ini nanti harus dijelaskan ya, karena nanti PIRT itu juga menyesuaikan dengan bahan kemasannya. Kemudian contoh produknya dibawa ya, kemudian denah lokasi perusahaan Bapak Ibu ya, itu juga dibawa. Kemudian minta surat pengantar dari kelurahan ya, dari kelurahan atau desa terkait dengan usaha Bapak Ibu itu. Nanti dibawa ke Dinas Kesehatan Kota. Sekarang sudah melalui SS semua ya. Untuk mengisi form silahkan atau untuk mendapatkan informasi lebih detail bisa ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota di daerah Bapak Ibu semua. Kemudian halal ya. Masih pertanyaan dari Pak Aditya Sirojudin Wonosobo, halal ya. Per 17 Oktober 2019 ya, maka halal yang sebelumnya dihandle langsung secara total oleh MUI, oleh LP POM MUI, sekarang ada Kementerian Agama ya, Kementerian Agama membuat badan ya yang mengurus halal ini yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Maka nanti Bapak Ibu datang ke BPJPH ya untuk mendapatkan penyuluhan ya atau pelatihan terkait dengan ini. Nanti juga produk hampir sama lah dengan ketika mengurus PIRT tadi ya, produknya, kemudian juga akan ada survei, akan ada perlu dites juga dan lain sebagainya. Kalau PIRT tadi biayanya gratis, seperti UMK tadi yang pertama, izin usaha juga gratis. Tapi ketika sudah melalui uji lab dan lain sebagainya, maka biaya-biaya ini diserahkan kepada Ibu. Ya,
halal juga ya. Kalau halal ini ada biaya, ada skala perusahaan besar, menengah, kemudian kecil ya. Kalau tidak salah nanti biaya untuk halal ini ya, kalau kita ngurus sendiri biasanya saya pernah tahu itu 1 juta Bu. Tapi sebaiknya saya sarankan Ibu menghubungi atau perindak setempat saja, barangkali di situ ada fasilitasi terkait dengan halal ya, PRT dan lain sebagainya ya. Itu saya menjawab dari pertanyaan Athikia Sirojudin dari Mojo Tengah, Wonosobo ya. Kemudian ada beberapa yang tidak saya sampaikan ya, karena sudah terjawab oleh kalian tadi. Oke, mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi hari ini dan saya menjawab beberapa pertanyaan, dan beberapa pertanyaan tidak saya jawab karena sudah saya sampaikan melalui materi yang tadi saya bahas ya. Mungkin ada chat yang ini ditanyakan. Ya, dari Bu Eni. Bu Eni itu di mana ya? Dari Bu Eni, produk tepung agar tidak mudah tumbuh binatang-binatang kecil yang kadang-kadang ada di di produk-produk tepung ya. Jadi ini sering kita temui seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama, yang memang untuk tepung ini sebaiknya menggunakan kemasan yang tidak terlalu tipis ya. Jadi saya sarankan gunakan yang agak tebal ya. Boleh menggunakan OPP boleh. Menggunakan PE boleh, menggunakan PP boleh. Dua-duanya sama. Kecuali kalau untuk frozen jangan menggunakan PP, atau kalau untuk snack makan kering jangan menggunakan PE. Tapi khusus tepung, kalau tepungnya ini sudah di atas 2 kilo ya, atau 5 kilo gitu ya, maka sebaiknya pakai PE ya, polietilen. Tapi kalau hanya 100 gram, 200 gram, 500 gram, sebaiknya pakai PP sehingga tampilannya lebih jernih. Kenapa saya sarankan PE untuk yang lebih berat? Karena pada kondisi-kondisi diisi dalam jumlah yang besar ya, berat gramasinya ya, dia membutuhkan elastisitas plastik yang lebih lentur. Maka kalau menggunakan PE ini lebih pas ya daripada menggunakan PP. Harga PE sama PP sama Bu ya, kurang lebih per kilonya sama. Jadi kalau di daerah antara 30.000 sampai 40.000 lah ya, 30.000 sampai 40.000 per gram PP atau PE. Nah, jadi agar tidak mudah dimasuki oleh kutu tadi, maka sebaiknya menggunakan yang agak tebal ya, 0,10 ya, 0,10 atau 100 mikron. Kalau mungkin Ibu menggunakan yang 100 gram atau sampai 250 gram, bolehlah coba menggunakan menggunakan metalize ya. Lebih lagi kalau menggunakan aluminium foil, tapi rasanya terlalu berlebihan kalau menggunakan aluminium foil untuk tepung Bu ya. Cukup dengan metalize. Tapi juga Bapak Ibu perlu diperhatikan tempat penyimpanannya. Tidak hanya kita berbicara bahan kemasannya, tempat penyimpanannya, cara pendistribusiannya, di gudang itu bagaimana, di display itu bagaimana, di toko itu seperti apa. Itu juga menentukan ada potensi binatang ini masuk atau tidak, termasuk kelembapannya bagaimana, sehingga produk-produk seperti ini disarankan tidak menempati suhu-suhu yang terlalu lembab ya, terlalu dingin, tapi juga tidak terlalu panas ya, normal. Mungkin itu Bu Eni ya. Terus gunakan, jangan sampai dikembungkan Bu ya, tidak usah dikembungkan. Jadi kalau tepung ini tidak usah divakum dan tidak perlu juga dikembungkan. Bapak Ibu perlu diketahui ada kemasan yang memang sangat efektif ketika dikembungkan, ada kemasan yang sangat efektif ketika
ini jangan divakum, jangan juga jangan dikembungkan. Mungkin itu Bu Eni. Kandi dan Bu Nenti Fitriani, ini dari mana ya, nggak ada ya? Nggak ada. Bu Sri Kandi dan Bu Nenti Fitriani, kemasan untuk produk keripik pisang yang bagus dan menarik bagaimana? Nah, yang bagus dan menarik kalau saya sarankan, saya lebihkan lagi, saya tambahkan lagi yang menjangkau Bu ya. Bagus, menarik, tapi juga menjangkau. Kalau kita menjangkau kan repot ya. Contohnya seperti apa sih kemasan yang menarik tapi tidak menjangkau ini? Nah, saya buka. Terus saya ambilkan yang ini print itu ada. Oke, Bapak Ibu ya. Ini jenis kemasan, dua-duanya adalah jenis kemasan keripik ya. Ini keripik ya karakternya, jenisnya ya. Ini keripik pisang keju ya. Ini sama-sama bagus. Kalau bertanya mana yang bagus, sama-sama bagus ya. Cuman kita sekarang di sini karena programnya adalah saatnya bantu UMKM, maka saya tambahkan yang bagus, yang menarik, yang Bu ya. Maka ini yang menjangkau ya. Kalau kemasan seperti ini ya, ini flexible packaging yang bisa banyak kita temui di beberapa toko, supermarket ya dan lain sebagainya. Ini memang murah di harga satuan Bapak Ibu, tapi berat di kuantiti ya. Jadi bahannya ini adalah bahan metallized ya, berbentuk pilo ya, sementara ini adalah bahan paper metallized yang tadi kita bahas. Metallized yang kemudian dilapisi oleh paper, sehingga media grafisnya, media printingnya ini ada di paper. Sementara ini langsung pada media OPP-nya, plastiknya langsung ya. Untuk mengorder yang seperti ini kita dibebankan minimum order yang lumayan sangat sangat menjadi kendala lah bagi teman-teman UMKM, karena paling tidak kita harus mengeluarkan uang mungkin di atas 50 juta ya. Tapi satuannya memang lebih murah Bu. Kenapa kemudian perusahaan-perusahaan besar bermain seperti ini? Karena masuk. Tapi bagi UMKM ya dana segitu besar, wah mending buat yang lainnya kan gitu ya. Maka saya sarankan pakai ini aja dulu ya. Ini paper metallized, dari sisi tampilan sangat cantik sekali, dan di sini kita kasih harga yang sangat murah ya, sangat terjangkau ya. Nanti Ibu bisa tinggalkan nomor WA ya, agar bisa dapat berapa sih harganya. Sekedar bocoran, harga seperti ini kurang lebih di antara 1.300 ya. Kalau 1220 atau 1319 itu di kisaran 1.300 rupiah. Jadi sangat murah sekali. Silakan Ibu cek di luar ada nggak yang seharga segitu ya. Kemudian yang menarik seperti apa ya? Kalau bicara menjangkau tadi sudah dijawab, maka kalau yang menarik desain kemasannya harus betul-betul terkonsep sebagaimana apa yang ingin disampaikan atau visualisasi apa yang ingin disampaikan dari strategi brandingnya ya. Jadi misalkan ini adalah keripik pisang keju, maka yang ingin disampaikan bahwa begitu orang melihat ini, orang langsung berkesan ini keju banget, misalkan keju banget ya. Ini bukan keripik pisang biasa, tapi keripik pisang yang dilapisi oleh keju ya. Maka karakteristik warna, termasuk warna, desain dan sebagainya, fotografi ya, kita tonjolkan bagaimana ada tampilan kejunya yang sangat menggoda ya. Kemudian ada juga background latar belakang pisang untuk menunjukkan bahwa ini adalah keripik pisang ya. Kemudian warna kuning, paduan hijau, ada merah, ini adalah karakteristik pisang keju ya. Jadi ini adalah orang melihat ini, wah ini sudah keju banget. Kalau ini kenapa merah ya? Ini adalah produk keripik singkong yang memang dibuat dengan rasa pedas ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, desain itu tidak bicara kemasan ya, bicara hanya adalah bagus secara grafis, cantik, keren secara grafis bukan, tapi bagaimana kemampuan seorang desainer kemasan memvisualisasikan strategi branding yang ingin dimunculkan atau memvisualisasikan persepsi apa yang ingin dibangun oleh oleh perusahaan ya. Jadi mungkin itu
Bu Sri Kandi dan Bu Nenti Fitriani, pertanyaannya sama, produk keripik pisang yang bagus dan menarik, cuman saya tambahkan yang menjangkau. Kemudian ada lagi Bu Siti Khalifah ya, tanya kemasan otak-otak bandeng ya, tanya kemasan otak-otak bandeng ya. Saya sarankan kalau otak-otak bandeng Bapak Ibu ya, sebaiknya menggunakan bahan nilon ya, atau kalau jadi sudah saya sampaikan, kalau tidak ditemui di daerah Bapak Ibu nilon karena mungkin agak tertentu sekali. Kalau mungkin mau dapat sih, kalau di sini ada ya, silakan nanti bisa kontak kami ya, melalui nomor telepon yang kami siapkan di situ. Kalau ingin mendapatkan jenis kemasan nilon untuk otak-otak bandeng dengan harga yang menjangkau, dengan harga yang relatif lebih murah ya. Kemudian tidak cukup di situ Bapak Ibu, setelah divakum bandeng tersebut dengan kemasan nilon atau kemasan vakum ya, biasanya banyak Ibu menyebutnya seperti itu, lagi ke kotakan ya. Mungkin bisa dicarikan Mbak jenis ini yang bandeng. Terima kasih. Ya, kurang lebih nanti sama seperti ini ya. Jadi nilonnya dimasukkan ke kemasan seperti ini ya. Nah, jadi nanti konsep desainnya dibuat ya. Kalau ini presto Bapak Ibu ya, tapi kurang lebih sama ya. Ini bandeng presto. Jadi vakum nanti, apakah itu nanti ada isi 2, isi 1, silakan nanti masuk ke kotakan ini sehingga kesannya lebih cantik ya. Oke, kemudian dari Bu Kofisa, tanya harga kemasan untuk kopi ya. Kalau tanya harga kemasan untuk kopi ini, kopi yang mana, ukuran berapa, bentuk cupnya apa. Oke, sekarang saya jawab. Kalau ukuran ini ada contoh produk kopi ya. Nah, ini produk kopi ya. Yang akan kita sampaikan hari ini adalah kemasan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah produk kopi. Jadi kalau ukurannya 13 kali 19, harganya berapa Mbak? 13 19 1.300. 1.300. Catat Bu ya. Kalau Ibu kurang jelas nanti Ibu tinggalkan nomor telepon Bu Kofisa ya. Bu Kofisa, silakan tinggalkan nomor telepon, kami akan lebih detail nanti menjelaskan. Ukuran 13 kali 19, Ibu dapat harga 1.300 ya. Dan free design, free design. Nanti Ibu akan mendapatkan konsep desain yang elegan. Contohnya adalah seperti ini ya. Sangat bagus sekali untuk kopi ya. Di sini banyak sekali produk-produk untuk kopi ya. Jadi free design Bu Kofisa ya. Kemudian harganya fantastis ya, sangat kita berada di bawah. Bukan berarti kemudian kita mengabaikan kualitas ya, tidak. Kita di sini produksi sendiri ya. Mesin kita ready semuanya ya. Maka nanti kemasan yang Ibu Bapak butuhkan akan kami produksi di sini ya, dengan konsep desain yang luar biasa. Oke, mungkin ada lagi? Oke. Ini dari Bu Eci Chandra dari Batam ya. Selamat siang Bu Eci ya. Keripik berbumbu, sedikit basah seperti balado ya, seperti balado ya. Ini dikemas seperti apa Pak? Sebelumnya pakai PET can dan standing coach Mika ya. Sebetulnya kemasan yang sebelumnya sudah betul. Ketika kita berbicara bahan ya, menggunakan standing coach PP dan PET can sudah oke, tidak ada masalah. Sebagai perlindungan sudah cukup ya. Cuman kan kita juga berbicara estetik ya. Kita berbicara dekoratif, berbicara tampilannya ya. Maka yang saya sarankan Ibu Bapak bisa menggunakan Bu Eci ya, bisa menggunakan kemasan seperti ini Bu Eci ya. Tidak masalah. Jadi kalau di balado ya, jadi ada bubu-bubu yang lengket gitu Bu ya. Ini masih sangat bagus ya, cocok untuk jenis produk tersebut. Tidak harus Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan, apakah produk saya harus terlihat atau tidak terlihat sebaiknya. Maka saran saya, terlihat atau tidak terlihat itu bergantung kepada jenis produk Bapak Ibu ya. Kondisinya seperti apa ya. Kalau produk Bapak Ibu adalah produk yang memang membutuhkan perlindungan ya, seperti produk keripik buah dan sebagainya yang tadi saya sebutkan, maka jangan sampai menggunakan yang
ada transparannya ya yang terlihat, karena nanti transparan itu pastinya tidak menggunakan aluminium foil ya. Sementara jenis produk tersebut membutuhkan aluminium foil. Beberapa teman-teman UMKM menggunakan ada jenis kemasan yang istilahnya adalah aluminium foil kombinasi. Jadi depannya itu transparan, belakangnya kemudian aluminium foil ya. Maka dari sisi tampilan oke, tapi dari sisi perlindungan untuk jenis-jenis produk tertentu seperti keripik buah ya dan lain sebagainya yang sensitivitasnya tinggi itu, maka ini tidak cukup melindungi. Maka carilah yang menggunakan aluminium foil full sehingga perlindungannya maksimal. Masalah tidak terlihat, maka ini adalah tugas fotografi. Tugasnya desain kemasan ya untuk bisa memberikan tampilan yang menghipnotis, tidak harus melihat produk realnya langsung, tapi cukup dengan hasil fotografi tersebut ya. Sekarang trennya sudah bermain fotografi semua Bu ya, karena dengan fotografi kita sudah bisa mengeksplor ya, bisa meluapkan apa keinginan kita yang terkadang itu susah kalau kita wujudkan atau kita terapkan melalui window yang kita menampilkan real produknya. Kemudian kedua, kalau produk Bapak Ibu itu masih belum stabil dari sisi kualitas, misalkan penggorengannya dan lain sebagainya. Hari ini kalau goreng keripik pisang misalkan, hari ini cantik-cantik tapi besok agak gosong. Hari ini keemas-emasan, besok kecoklat-coklatan. Ini belum stabil. Maka saya sarankan tidak menggunakan yang window. Karena apa? Seluruh kekurangan kita menjadi sangat tampak terlihat ya. Sambil belajar menyempurnakan, maka bikinlah dengan fotografi yang bagus. Jadi diwakili oleh hasil foto yang bagus. Kemudian Bapak Ibu ya, kalau memang ternyata produk yang stabil ya, bagus dan bahkan bisa dikatakan lebih bagus kalau ditampakkan. Misalkan karena memang produknya cantik-cantik ya, kalau digoreng itu keemas-emasan, nggak ada yang gosong, nggak ada titik-titik hitam dan lain sebagainya, sehingga orang melihat itu menjadi tergoda. Mungkin ini justru lebih kuat daripada fotografi. Oke, berarti silakan menggunakan transparan. Dengan catatan windownya atau transparannya tidak boleh terlalu ke bawah, tapi agak ke tengah, ke atas ya, jangan terlalu ke bawah. Kenapa Pak? Karena kecenderungannya ya atau patah-patah dari produk kita ya, produk yang Ibu hasilkan itu umumnya kan ada di bawah ya. Pasti kalau ada yang atas patah, dia turunnya ke bawah, sehingga remukan-remukan itu pasti ngumpulnya di bawah. Kalau kemudian transparannya itu ada di bawah, maka akan terlihat bahwa produk kita termuan semua, padahal yang atas nggak ada masalah. Maka naikkan ke atas. Itu kalau memang ternyata produk kita tidak ada masalah, bahkan justru lebih bagus untuk ditampakkan bentukannya dengan window atau dengan transparan, maka syaratnya seperti itu. Naikkan jendelanya atau windownya itu ya. Ya. Jadi ini kita sudah 1 jam 30 ya. Tapi alhamdulillah luar biasa, pertanyaan cukup banyak sekali ya. Jadi tadi dari Bu Eci ya. Bu Eci yang kerupuk balado tadi ya. Dari Batam. Yang dari Batam ya. Kalau bicara bahan, maka sebelumnya sudah tepat Bu, tidak ada masalah apakah itu yang bentuk petken atau PP Mika yang bentuknya standing pots. Tapi dari sisi tampilan yang kurang, maka saya sarankan menggunakan kemasan yang ada di depan saya ini Bapak Ibu. Nanti silakan hubungi ya nomor telepon yang kami tulis di sini ya. Silakan, atau Ibu meninggalkan nomor telepon untuk kami hubungi. Kami akan berikan free design ya, dengan desain yang kurang lebih ya sekualitas yang ada di depan saya atau di belakang saya ini Bapak Ibu ya. Semuanya cantik-cantik. Dengan seperti ini UKM bisa naik kelas ya. Dan ingat, free design ya, dengan harga kemasan juga sangat menjangkau. Jadi kalau kemudian ini dilewatkan, sayang sekali ya, karena program kita adalah program saatnya bantu UMKM ya.
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, 1,5 jam saja dulu ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Nanti yang belum terjawab akan kami akan kami sampaikan di sesi berikutnya. Terima kasih banyak ya atas saya sudah ini Bapak Ibu ya, pertanyaan yang sudah kita ketik banyak ya, kemudian masih muncul lagi banyak pertanyaan ya. Ini menandakan bahwa betapa teman-teman UMKM memang sudah saatnya untuk dibantu ya, dibantu tidak dengan wacana ya, tapi memang dengan kondisi pandemi yang sangat berat seperti ini ya, di mana Bapak Ibu teman-teman semua harus tetap produktif ya, harus tetap berusaha ya, maka sumbangsih kami Rumah Besar Kemasan, lembaga pengembangan kemasan UKM Indonesia ya, memberikan apa saja dalam rangka mensupport usaha Bapak Ibu. Maka dalam hal ini yang kami bisa berikan adalah kemasan dan free design. Kemasan dengan harga yang sangat murah ya, kemudian desain yang tanpa dibebani biaya sepeser pun ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disimpan atau mungkin nanti silahkan WA ke tim kami ya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali ya, bisa membahas lebih banyak terkait dengan kemasan. Karena edukasi ini sangat penting ya di dalam rangka mensupport usaha Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang dan kekhilafan kami. Saya Nasrullah Hasin ya. Bapak Ibu bisa mungkin masuk ke Facebook saya ya. Nasrullah Spesialis Kemasan ya. Nasrullah Spesialis Kemasan ada 2 di situ. Silahkan Ibu mau masuk yang mana ya. Atau mungkin ada yang mau WA ke saya, silahkan 085 731 916 832. Saya ulangi 085 731 916 832. Nanti Ibu Bapak bisa share lanjutan di WA saya, monggo silahkan, dengan senang hati saya akan akan share diskusi ya, pengalaman kita semua di sini untuk bisa membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.